Halo Sobat Kids Zaman Now, selamat datang lagi di channel ini ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kita semua tahu bahwa semua hal yang mencakup suatu agama adalah hal yang baik. Setiap agama mengajarkan kebaikan bagi para penganutnya. Walaupun berbeda-beda, tetap saja kita semua bersatu dan hidup rukun satu sama lain. Nah, itulah hal yang membuktikan keindahan suatu agama. Akan tetapi, setiap agama juga memiliki sisi gelap yang jarang kita ketahui. Agama seringkali sudah ternoda oleh segelintir orang yang mengatasnamakan perang suci untuk merusak dan membinasakan. Kita pun mengerti kalau tidak ada satupun manusia yang tahu akan terlahir dari suku dan agama apa. Jadi kalau kita menghakimi seseorang pendosa, kafir atau calon penghuni neraka dan sebagainya hanya karena berbeda, apakah itu masuk akal ya guys? Mengenai hal itu muncullah agama-agama baru yang berpaling dari ajaran yang seharusnya. Bahkan terbilang sangat aneh. Ritual ataupun keyakinan yang mereka yakini juga sangat tidak masuk akal. Penasaran akan hal itu? Nah, berikut ini channel Kids Zaman Now akan memberikan 10 agama yang baru tapi paling aneh di dunia. Nah, inilah agama-agama yang Kids Zaman Now akan memberikan informasinya. Tetap support kami dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video baru kalian bisa menerima notifikasinya. Selamat menonton teman-teman semuanya. Daftar agama yang pertama itu adalah agama Googleism. Di dunia yang sangat besar ini memang menyimpan sesuatu hal yang unik dan aneh. Terlebih lagi saat membicarakan tentang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dan parahnya hal tidak wajar tersebut menyangkut dengan sebuah agama dan keyakinan manusia. Berbicara mengenai agama, apakah kalian tahu ada sekelompok orang yang menganggap Google adalah Tuhan? Saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan untuk menyembah Google. Mereka percaya bahwa search engine Google adalah Tuhan dan Anda mau tahu nama agama mereka menamakan diri mereka adalah Googleism. Di dalam situs tersebut berisi bukti-bukti bahwa yang mereka kemukakan bahwa Google layak dijadikan Tuhan. Ada juga hari raya agama Googleism. Salah satu bukti yang mereka kemukakan adalah Google mampu menjawab doa dan pertanyaan kita. Tas bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengetik keyword di search engine Google, maka semua doa dan pertanyaan kamu akan tersedia. Tapi kamulah yang harus berusaha mengubah nasib kamu. Tuhan, Google hanya menunjukkan caranya yaitu dengan menampilkan semua hasil pencarian. The Church of Google didirikan oleh Matt McPherson. Dia tinggal di kota Ontario, Kanada. Jika dalam agama Kristen kita mengenal adanya Allah Tritunggal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lain halnya dengan agama Googleism. Kalau versi mereka Tuhan Tritunggal adalah internet, Google Search Engine, dan web browser. Yang menariknya lagi, mereka tidak menganjurkan web browser Internet Explorer. Yang kedua adalah Rails Me. Pernyataan tidak masuk akal diungkapkan mantan pembalap Formula 1. Ia mengaku pernah diculik oleh alien dan diberitahu soal asal-usul manusia. Alien tersebut pula lah yang memberi Cloud nama Rail saat dibawa ke planet nun jauh di sana yang katanya bernama Elohim. Cloud mengaku merasa dirinya terhormat karena dapat bertemu dengan tokoh-tokoh keagamaan dan filsuf terkenal sepanjang sejarah seperti Yesus, Konfusius, Buddha, dan Joseph Smith, pendiri aliran Mormonisme. Cloud alias Rael juga mengatakan bahwa alien akan datang ke Yerusalem
pada tahun 2025. Yang ketiga, Nuwaubianisme. Menurut keterangan ahli cendekiawan, pengikut agama Nuwaubianisme adalah dulunya komunitas orang kulit hitam Muslim yang tinggal di seputar daerah metropolitan New York. Akhirnya mereka mendirikan sebuah markas di Putnam County, Georgia pada tahun 93 silam, kini sudah ditinggalkan. Sayangnya pemimpin spiritual mereka, Dr. Malachi Z. York yang dijuluki Dwight York, pada suatu malam ditangkap karena dituduh mencuci uang dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Anehnya, meski fakta kejahatan sang pemimpin sudah terungkap jelas, namun para pengikut agama Nuwaubianisme masih saja tetap bertahan sampai sekarang. Menurut mitos dalam ajaran agama sesat Nuwaubianisme ini, orang kulit putih ditakdirkan untuk memperbudak orang kulit hitam. Namun takdir ini akhirnya meleset. Mereka juga percaya wanita lebih dahulu ada beberapa generasi sebelum pria diciptakan lewat rekayasa genetik. Keempat, Panawafe. Jika kamu belum pernah mendengar Panawafe, ajaran ini adalah gerakan yang didirikan oleh sekelompok orang cerdas yang kurang piknik. Kaum ini mempercayai gelombang elektromagnetik adalah penyebab dari segala bencana yang ada di muka bumi. Mereka menyalahkan gelombang elektromagnetik sebagai biang keladi atas semua kekacauan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi. Konyolnya lagi, pada tahun 2003 silam, kelompok Panawafe ini pernah menculik seekor anjing laut kutub utara yang tiba-tiba muncul di permukaan sungai Tokyo. Kaum Panawafe berpendapat kehadiran anjing laut ini di tempat yang aneh seperti sungai adalah bukti dari kejahatan gelombang elektromagnetik. 5. Agama alam semesta. Layaknya realisme, agama aneh terbaru ini juga terinspirasi oleh kehadiran alien. Kelompok ajaran yang bermarkas di Republik Ceko ini mendasarkan kepercayaannya pada makhluk luar angkasa yang katanya terus berkomunikasi dengan pendiri mereka. Ivo Benda sejak tahun 1907 silam. Menurut Ivo Benda, alien memiliki awak kapal yang sewaktu-waktu dapat mengorbit bumi. Awak kapal ini dipimpin oleh makhluk bernama Astar yang mengawasi umat manusia di bumi dan siap mengangkut mereka yang hidupnya baik dan memiliki sifat setia ke dimensi lain. Nama agama aneh ini adalah Universe People, dikenal juga dengan nama The Cosmic People of Light Powers. 6. Rastafarianisme. Agama baru paling aneh nyata di dunia ini adalah Rastafarianisme. Meskipun ajaran agama ini sudah lama dikenal sejak tahun 30, Rastafarianisme juga dikenal sebagai gerakan Rastafari yang tumbuh di Jamaika. Meyakini bahwa mantan Kaisar Ethiopia Haile Selassie I adalah raja di atas raja, Tuan segala Tuan, singa penakluk dari suku Yehuda, dalam artian sesungguhnya Tuhan yang berkuasa di dunia. Banyak faktor penyebab yang membuat ajaran Rastafari ini timbul dan semakin bertumbuh subur umat pengikutnya. Di antaranya akibat salah menafsirkan nubuat dalam Alkitab dan penyangkalan rasialis orang kulit hitam yang menentang perbudakan dari orang-orang berkulit putih. Sehingga mereka berharap melalui ajaran ini semua aspirasi dan politik kulit hitam dapat diwujudkan pemimpin mereka. Namun sayangnya gerakan Rastafari ini pun ditentang keras oleh kaum Rastar sendiri karena dianggap sudah melecehkan kaum mereka. 7. Jedism. Tidak dapat dipungkiri fanatisme penggemar sequel film Star Wars memang jauh lebih dalam ketimbang serial lainnya, sampai-sampai dikultuskan layaknya agama. Konsep ajaran agama unik ini sedikit mirip dengan konsep kebaikan yang diajarkan dalam agama-agama mainstream sehingga membuat beberapa penggemar
memilih mengikuti ajaran Jedi atau light side dalam kehidupan sehari-harinya. Meski tidak memiliki organisasi pusat, namun gerakan ini punya sebuah rumah suci bernama Temple of the Jedi Order yang berbasis di Texas. Kuil ini mengeluarkan sebuah kode voucher berperilaku bagi para pengikut Jedisme yang disebut 16 ajaran Jedi. Ajaran ini mencampur adukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam film Star Wars dengan ajaran agama yang berkembang di Asia Timur seperti ajaran Buddha dan Tao. 8. Ilmu kebahagiaan. Pengusaha asal Jepang Ryo Okawa mendirikan sebuah agama baru setelah berhenti dari karir bidang keuangannya di kota New York. Dengan misi membawa kebahagiaan dan perdamaian ke seluruh dunia, ia mengklaim ikut berpartisipasi menyukseskan misi ini dengan cara menyalurkan energi dan ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh dan nabi-nabi dari beberapa agama. Menurut penuturan Ryo Okawa, malaikat Jibril atau Gabriel akan datang ke bumi di masa depan dan akan mendarat tepat di kota Bangkok. Jika sang malaikat pemberi pesan memang benar-benar akan datang ke sana, maka pemerintah Thailand pastinya akan kewalahan mengatur banyaknya turis yang ingin jumpa fans sambil berselfie ria dengan sang malaikat. Hahaha, mabok encur biar tapi manapun, pengikut agama baru buatan Ryo ini sangat luar biasa banyaknya. 9. Gereja semua dunia. Agama Church of All Worlds didirikan tahun 62 oleh Oberon Selt Ravenheart. Nama organisasi mereka diambil dari Strange in a Strange Land karya Robert Heinlein. Pengikutnya menyembah bumi dalam bentuk Gaia dan beberapa dewa yang diambil dari sebagian agama kuno, kebanyakan Yunani kuno. Oberon sendiri berstatus kepala gereja dan bergelar primata, sementara pengikutnya disebut dengan istilah kaum air atau water king. 10. Chao Dai Temple atau penyembah Dajjal. Penganut agama ini adalah penyembah Lucifer atau sering disebut dengan Dajjal. Agama ini bernama Chao Dai Temple, berada di Tainan yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh. Bangunan yang berwarna-warni ini memiliki arti yang melambangkan masing-masing kepercayaan di dalamnya. Tampak kombinasi antara bangunan masjid, pagoda Indochina, dan katedral. Jika kita mengunjungi kuil di Vietnam ini, maka akan kita temukan sebuah berhala yang ditempatkan di dalam kuil ini yang secara jelas ditujukan kepada penyembahan terhadap Dajjal si mata satu. Karena ada sebuah berhala yang ukurannya besar yang ditempatkan di dalam dengan gambar mata satu. Ornamen mata satu ini sendiri juga ditempatkan di dinding kuil lengkap dengan segitiga mata satu khas logo piramid Illuminati, juga di baju putih ibadah para pendeta agama Chao Dai ini. Agama ini sebenarnya adalah bentuk lain dari kaum pagan Kabbalah Yahudi yang dipraktekkan oleh kelompok rahasia secret societies seperti Illuminati, Freemasonry, Rosicrucian, dan lain sebagainya. Dan tujuan mereka adalah menyatukan semua agama dalam panji dan juga yang sesuai dengan ajaran agama Yahudi, agar nantinya kaum Yahudi mudah memperbudak orang-orang di luar agama mereka yang mereka anggap lebih hina dari seekor anjing. Agama ini sekarang kita kenal dengan sebutan agama New Age. Kini pengikut agama Dao Chai ini adalah diperkirakan berjumlah antara 2-3 juta jiwa di Vietnam. Itulah deretan agama-agama teraneh versi kids zaman now. Sampai jumpa di video kami. Bye-bye.